Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat ya. Dan tetap semangat walaupun kita masih belajar di rumah, masih mengerjakan tugas di rumah, tapi kita sekarang yang bisa kita lakukan adalah berdoa semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa bertemu kembali bersama teman-teman dan ibu guru di sekolah. Oke, langsung saja. Bu Lilis akan menjelaskan tentang puisi rakyat ya. Bagaimana yang ada di bab 5 yaitu judulnya mewarisi nilai luhur dan mengkreasikan puisi rakyat. Teman-teman pasti sudah mendengar ya, puisi rakyat itu seperti apa ya. Kalau teman-teman pernah mendengar pantun, kemudian pernah mendengar orang membaca syair, kemudian pernah mendengar gurindam dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu dari puisi rakyat. Nah, apa sih puisi rakyat itu? Kita lihat ya, satu-satu. Pengertian atau definisinya adalah puisi rakyat adalah warisan bangsa yang berupa puisi, syair, pantun, dan gurindam yang memiliki nilai pesan moral, agama, dan budi pekerti. Ya, jadi dia ini adalah karya sastra yang merupakan warisan yang bangsa kita punya ya, karena kita bangsa asalnya dari bahasa Melayu, jadi banyak sekali syair, pantun, dan gurindam yang kita temui di beberapa daerah. Nah, itu menjadi salah satu tugas kita sebenarnya sebagai generasi muda untuk terus melestarikan dan mempelajarinya. Dengan mengenal dan memahami kandungan suatu puisi rakyat, bisa membuat kita menjadi generasi penerus yang memiliki nilai dan karakter yang baik. Karena banyak pesan moral, banyak nasihat yang bisa kita ambil dari puisi rakyat. Selanjutnya, nah ini dia jenis-jenis puisi rakyatnya yang akan kita pelajari, yaitu satu, pantun, yang kedua gurindam, yang ketiga syair. Oke, kita pantun, gurindam, dan syair. Kita akan telisik salah satu ya dari ciri-cirinya dan strukturnya dan contohnya seperti apa. Kita simak baik-baik. Yang pertama adalah pantun. Pantun itu yang pertama adalah ciri-cirinya satu bait terdiri dari 4 baris atau 4 larik. Ya, jadi kalau kalian menemui bait ya ada 4 baris, itu salah satu cirinya adalah pantun. Kemudian baris pertama dan baris kedua merupakan sampiran. Ya, sampiran ini sebenarnya tidak memiliki makna apa-apa, dia hanya kata-kata yang bisa dijadikan rujukan untuk menentukan isi. Nah, selanjutnya nomor 3, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Ya, yang keempat, satu baris terangkai dari 4 hingga 6 kata. Jadi satu baris itu ada 4 sampai 6 kata. Nah, satu bait maksudnya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Jadi suku kata itu berbeda ya dengan kata ya. Suku kata itu adalah penggalan dari kata-kata. Nah, yang keenam adalah rima akhir tiap baris, yaitu ABAB. Selanjutnya adalah gurindam. Nah, gurindam, apa itu gurindam? Teman-teman pasti pernah mendengar ini di kelas 6 ya. Kalau bedanya dengan pantun tadi, kalau gurindam ini hanya berisi 2 baris. Ya, kalau tadi pantun kan 4 baris dalam tiap baitnya. Kalau gurindam hanya 2 baris. Yang kedua, tiap baris memiliki hubungan sebab akibat. Ya, tiap baris memiliki hubungan sebab akibat. Atau memiliki kesatuan yang utuh. Yang ketiga, tiap baris memiliki rima atau bersajak AA atau BB. Yang keempat, tiap baris memiliki 10 sampai 14 suku kata. Nah, ini dia yang terakhir. Isi gurindam biasanya merupakan nasihat-nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Gitu ya.
masih ada satu lagi, ternyata ini ada baris 1 berisi masalah dan baris 2 berisi jawaban atau isinya. Sampai sini paham ya tentang gurindam? Selanjutnya syair. Nah, teman-teman pasti pernah mendengar kata-kata syair. Nah, syair itu sama seperti puisi, tapi dia adalah bentuk puisi lama yang memang masih terikat suatu aturan. Jadi syair ini adalah apa ya namanya ya, masih terikat aturan yang banyak apa namanya yang banyak dijumpai oleh puisi-puisi lama. Nah ini dia. Yang pertama, setiap bait terdiri atas 4 baris, ya, yang setiap bait terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Nah, semua baris merupakan isi. Bedanya dengan pantun tadi, kalau pantun itu baris ketiga dan keempat saja isinya, tapi kalau syair adalah semua baris merupakan isi. Syair juga bersajak A. Kalau tadi kan pantun AB, ya. Kalau tadi gurindam AA, BB gitu ya. Kalau ini syairnya hanya bersajak A. Biasanya setiap baris terdiri atas 4 kata. Dan semua baris adalah isi. Ya, disampaikan tadi ya. Kemudian bahasanya merupakan kiasan ya. Jadi sama seperti bahasa puisi. Oke. Nah, ini dia unsur kebahasaan puisi ya. Unsur kebahasaan puisi yang pertama ada kalimat perintah. Ya, teman-teman sudah belajar ya apa kalimat perintah itu di semester 1. Nah, ini apa namanya? Kalimat perintah ini contohnya misalnya tolong ambilkan dan lain sebagainya ya. Kemudian ada apa namanya? Ada kalimat ajakan, ayo ya. Mari kita lestarikan budaya. Nah, dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya ada kalimat saran ya. Nah, kalimat saran ini bisanya contohnya sebaiknya, kemudian seharusnya, seyogyanya, dan lain sebagainya. Kemudian kalimat seru, ya. Kalimat seru itu kalimat yang merupakan ungkapan hati seperti rasa kagum kita, kemudian rasa heran, kemudian senang, sedih, ya. Alangkah, ya. Contohnya ada kata-kata alangkah, betapa, bukan main, dan lain sebagainya. Kalau kalimat larangan itu biasanya berisi larangan untuk melakukan kegiatan. Contohnya, jangan lakukan itu, hindari memegang itu, dan lain sebagainya. Dan terakhir ada kata penghubung. Ya, nanti kita lihat kata penghubung itu ada apa saja. Nanti ini kata penghubung dibagi lagi menjadi 2 ya. Nah, dibagi lagi menjadi 2, kita lihat apa namanya contoh-contohnya yang lain. Nah, terus ini kita akan menyimpulkan puisi rakyat. Nah, ketika kita setelah membaca puisi rakyat, ya, yang bisa kita lakukan adalah menyimpulkan, ya, menyimpulkan puisi itu, menyimpulkan pantun itu, menyimpulkan syair, dan menyimpulkan gurindam yang kita baca. Kita harus pertama yang kita lakukan adalah kita melihat arti dan makna puisi yang dibaca. Ya, kita bisa lihat nih artinya maksudnya apa yang bisa kita kaitkan dengan keadaan saat ini. Nah, yang kedua adalah tema puisi, ya. Nah, tema puisi ini kira-kira ini mengangkat tema apa ini pantun ini? Ya, apakah mengangkat tema agama atau tentang tema nasihat dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada pesan atau amanat ya maksudnya ya, yang terkandung di puisi tersebut. Nah, jadi itu yang bisa kita lakukan, kita bisa melihat 3 unsur tadi ya untuk menyimpulkan puisi rakyat yang misalnya kita ingin menyimpulkan pantun, gurindam ataupun syair, kita bisa melihat 3 unsur ini. Nah, selanjutnya kata hubung yang sering digunakan pada puisi rakyat. Ya.
Ini ada kata hubung, kata penghubungnya itu kita bisa bagi lagi menjadi 4, yaitu kata penghubung tujuan, ya, akibat, sebab, dan syarat. Ya, nanti bisa teman-teman lihat di apa namanya di buku paket kalian itu ada contohnya semua ya di bab 5. Nah, ini langkah-langkah menulis pantun. Nah, ini kita tentukan dulu idenya itu apa ya. Kita menentukan idenya yang akan disampaikan, temanya itu apa ya. Kemudian yang kedua menata ide tersebut menjadi 2 larik ya dengan bunyi akhir yang berbeda. Ya, jadi tadi baris pertama, baris kedua kita tentukan bunyi akhirnya yang berbeda gitu ya. Karena baris pertama kedua itu kan berupa sampiran. Nah, ketika kamu sudah menentukan ide tentang misalnya teman-teman membuat tentang pantun agama ya, pesan apa yang ingin disampaikan di situ. Kemudian kalian cari sampirannya yang terdapat di 2 baris yang pertama. Kemudian memilih kosakata yang diakhiri dengan bunyi seperti 2 lari. Jadi karena apa namanya iram rimanya itu AB-AB, jadi teman-teman membuat apa namanya membuat rimanya itu bersajak AB-AB gitu ya. Kemudian membuat larik dan sampiran dari benda dan kondisi yang tidak berkaitan dengan langsung. Jadi tadi yang Bu Lili sampaikan bahwa sampiran ini sebenarnya tidak memiliki makna apa-apa, jadi kita bisa mencantumkan kata-kata apapun yang sekiranya nanti kita bisa masukkan, kita sambungkan ke apa namanya akhirannya itu bisa kita sambungkan atau bisa kita konekkan ke isi. Nah, yang kelima menata kembali kalimat atau larik dengan rima dari kosakata yang berirama sama. Kemudian menata pantun secara logis. Nah, seperti ini ya langkah-langkah menulis pantun. Selanjutnya adalah langkah membuat gurindam dan mencair ini sebenarnya hampir sama dengan langkah membuat pantun, hanya saja perlu disesuaikan dengan syarat dan dengan syarat gurindam dan syair ya. Tadi kita kalau di pantun ini kan ada 4 bait, ada 4 satu baris itu ada 4 baris. Nah, kalau di gurindam kan hanya ada 2 ya. Kemudian syairi juga ada 4 yang memang iramanya sajaknya beda ya, a a a a. Kalau misalnya gurindam itu kan dia memang apa namanya hanya 2 baris ya. Baris pertama ini merupakan soalnya ya. Yang baris kedua adalah jawabannya. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan saja dengan strukturnya, struktur pantun, struktur gurindam dan syair. Nah, ini kalau dari isinya pantun bisa dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Yang pertama ada pantun anak-anak ya. Yang kedua pantun cinta dan kasih sayang. Yang ketiga pantun adat istiadat, pantun agama, pantun cerita, pantun nasihat, dan pantun pujian. Kalau pantun anak-anak kan bisa kita temui misalnya untuk adik kita misalnya yang kesulitan apa namanya yang kesulitan atau yang tidak mau makan, kita buatkan pantun sederhana untuk adik-adik kita. Dan pantun agama juga misalnya kita ingin mengajak orang sholat ya, kita buat pantun yang memang itu tujuan kita adalah ingin mengajak orang melaksanakan sholat. Nah, ini dia perlu kalian ketahui bahwa Hamzah Fansuri adalah seorang sastrawan dan ulama sufi di abad ke-16 yang pertama kali dianggap menciptakan genre syair Melayu ya. Jadi kalau teman-teman membaca syair ya, itu memang sangat erat kaitannya dengan budaya Melayu. Begitupun dengan pantun dan gurindam. Seperti itu ya. Ini dia Bu Lilis harap teman-teman tidak puas dengan hanya penjelasan Bu Lilis saja, teman-teman bisa melihat bisa mencari tahu info lebih banyak tentang puisi rakyat tersebut supaya wawasan keilmuan kita menjadi bertambah. Setelah teman-teman sudah tahu bagaimana puisi pantun, gurindam dan syair tersebut, teman-teman bisa berlatih membuat pantun, berlatih membuat gurindam dan berlatih membuat syair. Ya, itu saja. Terima kasih. Karena apa namanya kalian sudah menyimak pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dari Bu Lilis itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.